Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel pengkajian ilmu Allah yang membahas tentang, yang mempelajari tentang ilmu Allah dari yang tersurat ke yang tersirat, dari yang tersirat dari yang tersurat. Kali ini saya ingin mencoba belajar bermusyawarah bersama, berbagi tentang ilmu Allah supaya kita paham, supaya kita mengerti akan makna yang sesungguhnya. Ya, oke, baik saudara-saudaraku seiman, seakidah dan satu Islam, mari kita belajar bersama mengkaji apa itu yang dimaksud dari syahadat, makna dari syahadat. Jadi, apakah kita sudah bersyahadat? Syahadat itu maknanya apa? Membunyikan syahadat, membaca syahadat, ataukah kita diminta untuk bersyahadat? Jadi apa namanya? Kalau orang bilang syarat Islam itu harus bersyahadat. Jadi maksudnya bersyahadat itu membunyikan syahadat, mengucapkan syahadat, ataukah membaca syahadat? Jadi maknanya bagaimana? Mengucap, menyebut, membaca, atau apa? Ada yang bilang katanya syahadat itu bersaksi. Kalau bersaksi itu maknanya itu menyaksikan. Jadi kalau dibilang bersyahadat, dibilang bersaksi. Bersaksi itu menyaksikan. Maknanya menyaksikan Tuhan. Bersyahadat itu kan. Jadi kalau dibilang bersyahadat itu menyaksikan. Apakah menyaksikan bunyi syahadat? Menyaksikan kalimat syahadat? Atau apa makna yang sebenarnya di balik kita bersyahadat ini? Ataukah menyebutkan syahadat maknanya? Maksud bersyahadat, yang dimaksud kita bersyahadat apa? Menyebutkan kalimat syahadat, ataukah membunyikan syahadat, ataukah melafazkan syahadat? Mana yang benar? Mana yang benar dari makna bersaksi ini, bersyahadat ini yang sebenar-benarnya? Kadang kan orang bilang, saya sudah Islam karena saya telah bersyahadat, saya telah melafazkan bunyi syahadat. Saya sudah Islam karena saya sudah mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Kalau di kedudukan syariat, inilah orang yang banyak pahamnya seperti ini. Jadi enak kali kalau seperti itu. Dibilang masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat, sudah Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam. Apakah seperti itu? Ya kan? Nah, kita di sini belajar bersama. Kita mau kupas makna dari sebenarnya syahadat itu seperti apa. Jadi kalau kita bersaksi, arti makna bersaksi, saya bersaksi, apa itu? Jadi kalau bersaksi itu maksudnya seperti apa? Bagaimana bersaksi itu yang benar? Apakah mengaku? Kita mengaku bahwasanya tidak ada Tuhan seperti itu kecuali Allah. Berarti di sini Tuhan tidak ada.
Yang ada hanya Allah. Ya kan? Kan dibilang tadi, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan tidak ada di sini. Maknanya seperti itu kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berarti kan maknanya di sini artinya tiada Tuhan selain Allah. Apakah Allah itu bukan Tuhan? Tuhan bukan Allah. Jadi bagaimana penjelasannya? Yang mana Tuhan? Yang mana Allah? Jadi kalau misalkan gini, nah, jadi ini kan masuknya ke saksi menyaksikan, ya. Jadi bagaimana? Jadi kan dibilang aku bersaksi, berarti Anda menyaksikan saya menyaksikan Anda, kan seperti itu maknanya dari kata-kata kalimat aku bersaksi. Kita menyaksikan Tuhan, jadi harus jelas. Jadi bagaimana kita mengatakan Islam, tetapi apa yang kita katakan, yang kita lafazkan, kita tidak mengerti apa yang kita ucapkan itu. Yang kita sendiri, yang kita ucapkan itu, kita nggak tahu apa. Ya kan? Ini masuknya ke rukun Islam yang pertama. Mengucapkan kalimat syahadat. Ya kan? Siapapun mengucapkan dua kalimat syahadat sudah dibilang Islam. Kan seperti itu kenyataannya. Kalau begini caranya, nggak perlu kita belajar, nggak perlu kita mengkaji atau berjumpa guru. Siapapun yang mau masuk Islam, cukup mengucap dua kalimat syahadat, ya kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa di sini maknanya? Yang kita saksikan Tuhan. Menyaksikan Tuhan ini apa maksudnya? Melihat Tuhan, melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, ataukah bagaimana? Jadi harus jelas, bro. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi gini, bunyi Allah itu alif lam lam ha. Kalimat Allah alif lam lam ha. Panggil Allah, bunyi Allah itu dinamakan asma. Itu nama, itu bunyi huruf. Nama Tuhan Allah itu nama Tuhan. Jadi misalkan gini, Anda bernama Budi. Budi itu nama kamu. B-U-D-I, Budi. Budi itu nama Anda, nama kau. Bukan kamu. Itu sebutan untuk kamu. Itu untuk memanggil kamu. Itu nama kamu. Itu nama kau. Sedangkan yang kau itu sendiri, yang mana? Yang Budi itu sendiri, yang mana?
Jadi harus paham, harus jelas di sini. Jadi budi itu nama, budi itu sebutan, budi itu panggilan. Nama seseorang. Ya kan? Alif lam lam ha itu nama Tuhan. Ya, Tuhan pun itu nama Tuhan. Tuhan itu nama juga. Ya kan? Kalau orang Inggris bilang God, kalau orang Jawa bilang Gusti Pangeran. Duh, Gusti Pangeran. Kalau orang Kristen, Nasrani, Yesus. Nah, kalau orang Buddha, Buddhis, Amitabha. Kalau Islam, orang Islam bilang Allah. Tuhan pun nama, sebutan juga itu, panggilan juga, bukan Tuhan. Saya nama Andre. Andre itu bukan saya. Andre itu nama saya. Andre itu sebutan saya. Andre itu pemanggil untuk saya, bukan saya. Jadi yang Tuhan itu yang mana? Yang punya nama itu, yang punya nama, yang punya sebutan alif lam lam ha itu mana? Ya kan? Jadi bagaimana ini cara menjelaskannya? Sebelum sebelum mengucapkan syahadat, sebelum bersyahadat, jadi harus tauhid dulu, harus bertauhid dulu. Sebagaimana Rasulullah, Nabi mengajarkan, kalau mau Islam, kalau mau memeluk Islam, menjadi Muslim, harus tauhid dulu. Jadi pertama-tama sebelum kita disebut Islam ini, belum masuk Islam ini, belum menuju ke Islam, sebelumnya harus kita bertauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu apa? Ada yang bilang mengesyakan Allah, ya kan? Tauhid ini satu, yakin, satu, Allah itu ahad. Paham, kita paham bahwa Allah itu ahad, satu. Kuatkan, jazamkan pada dirimu bahwasanya Allah itu satu, tak terbilang. Mengenali Allah itu satu. Jangan pernah kau mensekutukan Allah. Jadi tauhid itu ilmu yang mempelajari bahwasanya Allah itu satu, ya. Jadi kembali ke nama. Allah itu nama daripada Tuhan. Tuhan juga nama. Terus Tuhan itu yang mana? Yang kita panggil Allah, Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah.
Letaknya di mana? Jatuhnya kemana? Mau ditujukan kemana? Kalau kita memanggil ibu kita, ayah kita, itu kelihatan nggak? Wujud nggak? Terlihat nggak? Kalau kita mau membunyikan nama Allah, sebut nama Allah, apakah Allah nampak? Terlihatkah Allah itu? Jadi ilmu tauhid ini untuk mengetahui di mana, apa itu, siapa itu Allah, mengenali Allah, ya, daripada Allah sampai ke Allah, kembali ke Allah. Tauhid ini makrifat, hakikat, torekot, syariat, tasawuf, kalam, syahadat, fikih, laduni, itu tauhid. Jadi Nabi kita mengajarkan tauhid. Nabi kita duduk mengajarkan tauhid itu sebelum duduk di Islam. Nabi berapa lama Nabi kita mengajarkan tauhid itu? 13 tahun. Kita berapa lama belajar tauhid? Berapa lama kita belajar tauhid itu? Hah? Apakah sudah paham? Apakah sudah tahu? Nabi saja belajar tauhid itu 13 tahun. Nabi itu mengajarkan tauhid 13 tahun. Setelah itu akidah. Ya. Jadi itulah gunanya kita belajar, mempelajari. Supaya apa? Supaya kita paham, tahu. Jangan pernah menyalahkan orang yang mau belajar. Salahkanlah orang yang tidak mau belajar. Tidak mudah untuk mempelajari tauhid ini, ilmu tentang ketuhanan. Ya kan? Kita berapa lama belajar tauhid? Jadi itu gunanya menuntut ilmu. Muda kita mencari ilmu, tua kita berilmu, mati pun kita dalam ilmu. Seperti itu, bro. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Allah bukanlah Tuhan. Tuhan tidak berjirim, berjisim, berhuruf. Allah bukan makhluk. Allah bukan manusia. Allah itu bukan yang sesuatu yang boleh dibayangkan, dihayalkan. Tuhan itu tidak boleh dihayalkan, tidak boleh dipikirkan. Paham kau? Allah itu tidak boleh diingat-ingat. Karena apa? Karena bukan makhluk. Kalau yang diingat itu benda, yang boleh diingat itu manusia, yang boleh diingat itu makhluk. Kau ingat saya, misalkan seperti itu. Terus apa yang dinamakan berzikir? Berzikir itu mengingat, ingat. Bahasa Arab, bahasa Indonesianya tuh ingat. Jadi bagaimana kaidahnya mengingat Allah? Zikrullah, ingat Allah. Zikir itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia itu ingat, mengingat. Kalau bahasa Jawa
ojo lali, eling, jangan lupa. Jadi yang dinamakan zikrullah itu mengingat Allah. Orang yang dinamakan orang mengingat itu bagaimana? Apakah sebut-sebut Allah? Ataukah panggil-panggil nama Allah? Ini yang dinamakan panggil ataukah ingat. Jadi gini, kalau kita ingat istri kita, bagaimana? Kita ingat anak kita panggil nama anak kita kah? Hah? Jadi bagaimana penjelasan tentang zikrullah ini? Jadi mengapa kalau kau ingat Allah, kenapa kau panggil-panggil namanya? Hah? Kalau istri kau ini, bila kau ingat istri kau ada di tempat lain, di wilayah lain, apakah kita panggil namanya? Kenapa kalau kita zikrullah, kita ingat nama atau ingat Allah kah di situ? Hah? Mau mengingat Allah ataukah yang mempunyai nama Allah ini? Kenapa kau panggil-panggil namanya? Kalau kita mau mengingat Allah, kenapa kau panggil namanya? Yang diingat ini namanya ataukah ingat Allah? Kenapa dibilang kau panggil namanya, kau ingat namanya? Kan seperti itu. Kan ada banyak zikir napas, zikir Allah, zikir hati. Zikir itu ingat, zikrullah itu mengingat Allah. Yang dipanggil nama Allah. Allah itu kan nama Tuhan, ya kan? Jadi kalau zikir Allah, ingat nama Allah lah, bukan Allahnya, bukan yang mempunyai nama Allah. Yang kau ingat itu namanya, bukan aku, bukan ingat namaku. Kan disuruh ingat Allah, bukan ingat namanya. Allah itu perintahkan kita bukan sembah nama Allah, bukan sembah sifat Allah, syat Allah. Jangan kau sembah asmaku, dibilang. Jangan kau sembah af'alku. Jangan kau sembah sifatku, zatku, kata Allah. Jangan kau ingat asmaku. Jangan kau ingat af'alku, sifatku. Dan jangan kau ingat zatku. Itu bukan aku. Sekarang kadang banyak apa orang-orang bilang, ya kan, bilang-bilang seperti itu, zikir, zikrullah, zikir napas. Jadi kalau mau mengingat Allah, menyembah Allah, itu kaidahnya bagaimana? Harus tahu, harus paham di sini. Allah itu nama, sebutan, alif lam lam ha, dibaca Allah. Sekarang yang mau kita ingat, yang mau kita ingat itu siapa? Nama atau yang punya nama? Ya kan? Bukan namanya, Allahnya. Kita mau mengingat nama anak kita, mengingat anak kita, kenapa panggil-panggil namanya? Coba, kalau memanggil nama, bisa bertemu kah? Bisa berjumpa kalau kita panggil nama? Menyebut nama anakmu dalam suatu tempat yang berbeda, dengan cuman menyebut namanya, apakah bisa bertemu? Supaya kasih paham, sembah nama, ingat nama, panggil nama, menyuarakan nama.
bisa bertemukah? Sampai kapanpun tidak akan pernah bertemu. Jangankan Allah, ya kan? Misalkan anak kau berada di tempat yang lain, di daerah lain, kau panggil namanya, cukup kau panggil namanya, apakah sudah bisa bertemu dengan anakmu itu? Kan tidak, benar kan? Seperti itu, bro. Jadi kalau orang yang hanya belajar di syariat, sampai syariat saja, yang dia tahu sampai syariat saja, torekot saja, yang dia tahu hakikat saja, yang dia tahu hanya makrifat saja, takkan pernah berjumpa dengan Tuhan, takkan pernah berjumpa dengan Allah. Kalau ada orang mengajarkan syariat, torekot, hakikat, makrifat, itu berjumpa dengan Tuhan, itu bohong namanya. Ya, syariat yakin, torekot berjalan, hakikat tahu, makrifat kenal Tuhan, belum berjumpa dengan Tuhan, belum menyaksikan Tuhan. Kan banyak orang-orang bilang katanya makrifat itu kenal Tuhan, sudah menyaksikan Tuhan, ya kan? Inilah yang kadang bikin salah menyalahkan, sesat menyesatkan, dusta ini. Selamanya kau tak akan pernah menyaksikan Tuhan. Apabila kau yang pelajari masih sampai ma'rifat, sebab apa? Masih tahap kenal, mengenal, dikenal, dikenali, mengenali. Sampai situ, makrifat itu. Makrifat itu maknanya kenal. Makrifatullah itu mengenali Allah, ya. Jadi harus mengenal empunya nama, empunya sifat, empunya zat, harus kita kenal. Seperti itu, bro. Jangan cuma mengenal nama. Jadi inilah gunanya belajar. Karena ada tahapan-tahapan yang harus dijalani. Dan itu kita yang tahu dengan Tuhan kita. Karena perjalanan ini kita yang mengalami. Berbeda-beda dengan yang satu dengan yang lain. Seperti itu. Jadi harus ada babnya, tahapan, levelnya, seperti itu, ya. Sempurnanya sholat, sempurnanya wudhu, sempurnanya istinja, sempurnanya syahadat. Mengenal sifat Allah, tidak berjumpa dengan Allah. Kenal sifat Allah. Sifat Allah sajalah yang kau kenal. Kenal af'alullah. Kenal af'alnya sajalah. Allahnya nggak kau kenal. Kenal asma Allah. Kenal asma Allah lah sajalah yang kau kenal. Namanya saja. Allahnya tak kau kenal. Empunya nama tak kau kenal. Kenal zat Allah. Empunya zat pun kau tak kenal. Kenal sifat Allah. Yang mempunyai sifat Allahnya itu tak pernah kau kenal, ya kan? Sampai kapanpun. Jadi kalau mau mengenal, ada babnya, ada tahapannya, ada pembelajarannya, ada tingkatannya. Tapi ini bukan di level makrifat. Sempurnanya sholat, sempurnanya wudhu, sempurnanya istinja, sempurnanya syahadat, sempurnanya insan, sempurnanya Islam,